Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah salatan wassalaman ala rasulillah mabadu. Salam sedulur setanah leluhur, ketemu lagi dengan saya. Siapa saya? Yang jelas tetap saya, nggak tahu siapa saya, guys. Ya khotamul khotam, ya khotamul ruh, ya khotamul jasad, ya rijalul gaib, ya bojone wong, ya bojone kancani, ya bojone tanggani. Hadir, hadir, hadir. Ayo. Oke teman-teman, kita sekarang berada di suatu situs ya, bersama dengan Mbak siapa? Boleh Tahu dari mana? dari Pakis. Dari Pakis ya. Kita juga ditemani Mbak Desi dengan Mas Yosi. Mungkin dari penglihatan Mbah To ini, dari kita datang Mbah, terus sampai ke lokasi, yang dirasakan Mbah To seperti apa Mbah? Sebelum saya bercerita, saya izin jika ada kekurangannya. Jadi tadi waktu saya lagi bertualang di area Kedung Kandang, sebenarnya udah ada setutan ke sini. Karena kayak saya melihat seorang putri emang, dan identik berbaju kuning. Cuman dari penelusuran saya yang tadi itu kan saya belum masuk wilayah Srikanti. Ya, Srikanti. Alhamdulillah kayaknya dari namanya itu identik dengan yang saya lihat tadi itu sama berarti. Apa yang saya tahu di sini emang banyak menguak misteri sebenarnya, banyak sejarah, banyak cerita yang harus diceritakan. Oke teman-teman, mungkin sedikit menyamain cerita yang dahulu ya. Itu mungkin penglihatan dari Mbah To tadi. Nah, dulu yang pernah digali dari masyarakat sekitar, mungkin monggo Mbak Desi mungkin bisa diceritakan. Memang benar seperti itu. Sini ada seorang putri, putrinya itu cantik sekali, tapi akhirnya menyedihkan. Karena memang ini prestasi yang dari Empu Sendok waktu itu, ini tahun 1200 sebelum Masehi, dan candi ini tua sebelum Candi Singosari ini sudah ada. Memang ini peninggalan yang Empu Sendok, maksudnya zamannya Empu Sendok. Candi ini kalau saya tahu, dan kemarin itu digali akhirnya menemukan peninggalan zaman dahulu. Itu ada emas, juga ada arca, juga ada tempat untuk memasak, tapi bentuknya itu sudah Kuali. Ya, bentuknya itu sudah tidak normal, mungkin sudah terpendam di dalam tanah berapa tahun itu. Penglihatan Mas Yosi sendiri seperti apa? Memang benar kata siapa Mbah To tadi, sesosok putri yang berbaju kuning. Dia memang dia sangat sedih. Lah,
Sri Gading Sari inilah terbentuk namanya Sri Gading, Desa Sri Gading ini. Nah, beliau dulunya legendaris kecantikannya, para raja ini terpikat pada beliau. Akhirnya dia dibantai supaya tidak ada yang memiliki. Kecemburuannya para raja-raja ini pada beliau memang sangat cantik. Nah, masalah dengan candi ini, antara candi ini dengan Candi Singosari. Candi Singosari berdirinya pada 10 abad. Nah, ini pada 12 abad. Cuma ini yang saya tahu. Tidak panjang kali lebar sama dengan suwe-suwe. Ayo kita ikutin lagi perjalanan ngopi wingit. Ini kita review sedikit ya tempat ini, dan kebetulan beliaunya lebih tahu. Bang Yosi, Kang Yosi, Empu Yosi, Resi Yosi. Ini kalau boleh tahu tempat apa ini? Kenapa kok masih istilahnya keadaannya masih seperti inilah ya? Bikin kita semua penasaran. Nah, di depan ini apa? Ini tempat apa? Fungsinya apa? Namanya apa? Mungkin monggo jenengan sedikit kasih penjelasan. Ini secara bahasa mitos ya, berarti ya. Ini mitosnya Pande. Pande. Nah, ini kalau orang yang kita melihat dari mata batin, Gandring membangun Pande ini. ya sebetulnya ini kan di apa mata batin, kalau kita bisa melihat ya mata batin kita, ini bentuknya Pande ini. Beliau ini sama Empu Gandring di sini membuat pusaka. Pusaka. Kemungkinan di zaman dahulu kita membentuk pusaka, diserang dari kerajaan mana, tidak sempat kita melanjutkan apa pusakanya. Setelah itu diselesaikan di sini. Nah, ini kan tempat mondok Mondok, Nah, bahasa tempat sekarang itu mondok. pesantren ya. Pesantren. Padepokan. Setelah kita lulus, kita mendirikan sana, ke sana. Semua pusatnya dari sini. Pusatnya jadi dulu tempat ini pusat, ibaratnya itu ibu kotanya. Nah, ya, ibu kotanya pelajar. Setelah mereka lulus, mereka diberikan Mendirikan tugas sendiri-sendiri. mendirikan mengembara ke tempat A, ke tempat B. Ya, Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini tempatnya ini pandai untuk membuat pusaka. Beliaunya Empu Gandring dan Empu Sendok membuat pusaka di sini guys ya. Dan aku juga masih penasaran ini di tempat ini ya, mungkin kita keliling di tempat ini. Nah, aku kok penasaran yang di depan ini Kang Yosi. Ditemukanlah sebuah candi dan banyak-banyak peninggalan arca juga, dan sempat ditemukan kepingan-kepingan emas juga ya, tapi saat ini udah diamankan, udah disimpan dengan rapi dan baik peninggalan benda sejarah di suatu museum. Dan aku ingin tahu energi yang ada di lokasi ini. Kita akan review tempat ini. Dan untuk yang pertama di sini aku mau membaca melalui frekuensi kartu saya untuk sebuah siklus energi yang memang ada di sini ya. Wow. Memang di sini masih butuh suatu perhatian yang memang juga butuh suatu pembiayaan yang sangat gede banget energinya ya. Menyimpan suatu siklus energi, tempat di mana menempuh sebuah menimba ilmu di sini ya. Dan memang energinya sangat kerasa banget. Nah, energinya saat ini dikuasai oleh sosok ratu yang lebih kental banget ya. Dan siapakah ratu itu guys? Kan sebuah energi ketenangan jiwa ya di sini ya. Tersimpan. Ini memang sejarahnya memang sangat dulunya tuh dibuat memang untuk meditasi, untuk sarana belajar dan mengajar, untuk menimba suatu ilmu itu sendiri ya. Jadinya memang hawanya, suasananya memang tenang saat ini. Dan tetap ya kartu ini muncul lagi dan didominasi dengan
wanita, muncul lagi sosok besar. Sosok besar laki-laki yang sangat bijaksana. Siapakah ini, nanti akan kita kuak misteri ini. Tempat ini memang minta diperhatikan khusus ya, untuk segera diperhatikan, untuk memang sebuah cerita yang sejarah yang nggak bisa kita tinggalkan begitu saja, guys. Ada energi kematian di sini, guys. Kebahagiaan, di mana kebahagiaan ini akhirnya tertukar dengan sebuah kesedihan yang sangat dalam dan mengakibatkan kematian. Sok wanita ini ada apa-apa yang ingin disampaikan ini, guys. Lagi-lagi kartu ini juga muncul antara sosok wanita dan laki-laki ini, siapakah? Dan ikutin terus perjalanan kita, guys ya. Itu kita lihat di atas itu kayak semacam arca yang memang, tapi kita ikutin terus ya. Pengen tahu dulu ya, teman-teman pasti pengen tahu dalamnya itu apa, monggo ikutin. Ini saya sudah di atas. Di sini ada kayak sejenis kotak, kalau bahasa sekarang itu apa ya, belumbangan. Mungkin Kang Yosi bisa sedikit menjelaskan, Kang Yosi. Zaman dahulu itu kayak jedingan. Nah, jedingan. Nah, di dalam jedingan itu ada isi. Bendanya itu emas, perak, perunggu, terus alat untuk menggali. Nah, terus yang terakhir batu. Nah, ada 5. Nah, 5 ini termasuk rohnya candi. Rohnya candi kalau itu kayak hidup. Nah, ini yang kemarin udah terangkat, nanti akan dikembalikan lagi seperti semula. Dikembalikan, emasnya juga dikembalikan, peraknya juga dikembalikan, batunya juga dikembalikan, semua besi-besi dikembalikan sama perunggu. Nah, ini kembalikan semua. Nah, saat ini dijamas lah ibaratnya, dijamas. Gitu. Linggayani masih yoninya masih di sini, lingganya masih di bawah di situs. Nah, ini Kang Yosi, ini ditemukan ini tahun berapa? Ditemukan, akhirnya digali, dan memang mungkin keadaannya sampai saat ini masih seperti ini ya. Ini tahun berapa kira-kira? Ya, ini lama, sekitar tahun berapa ya, saya ini masih kecil mungkin ya. Bapak saya ceritanya ini mungkin tidak dihiraukan, ini yang dulu-dulu ini hanya gumukan aja. Sama orang-orang dulu zamannya apa itu, untuk pemakai minta nomor. Disalahgunakan ya berarti. Ya, hanya gumbukan ternyata ada orang yang tahu, ini diteliti ternyata ini candi. Ya, ini kalau dari kacamata saya lihat secara kasat mata batinia ya mungkin ya, tempat ini tidak segini, besar banget. Memang benar, besar banget, dan saat ini memang tertimbun dengan tanah-tanah karena mungkin usianya sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun ya. Jadi memang tempat ini nggak hanya sekian aja, tapi sampai sana ini sangat luas, dan mungkin kalau digali lagi mungkin ini memakan berapa hektar tempat di sini mungkin ya. Ya, ini saya kira ini cuma atasnya aja ini. Ini atasnya ya, aja. Nanti kita belum menyelesaikan, kita membebaskan tanah-tanah dari sana. Nah, sedangkan di sana itu ada tempat, istilahnya orang itu mau ke candi, itu istilah menyucikan diri. Nah, apa namanya itu ya, tempat kayak pemandian itulah di sebelah sana. Oh, ada ya pemandian? Ada. Nah, setelah itu mungkin habis menyucikan diri, kita masuklah ke candi. Sebenarnya kalau kita umat muslim itu wudhu di tempat wudhu, habis itu kita sholatnya kan di dalam masjid, ibaratnya seperti itu ya. Ini keadaannya, dan kalau kita lihat ya, memang tumpukan-tumpukan batu ini sangat jelas banget usianya, ini udah ratusan tahun bahkan ribuan tahun mungkin ya. Dan untuk tempat kita ini masih banyak situs-situs. Kita langsung aja ketemuan. Rayu. Ngapunten.
Asmaipun panjenengan sinten? Sinten? Apa iki? Kula ten mriki kepingin ngertos sejarahe papan mriki, candi niki, Candi Sri Gading. Sakderenge kula pengin ngertos panjenengan sinten? Kok sing Joko nang kene? Papane ten pundi jenengan? Oh, ten Ngajeng. Asmoe sinten? Mbah sinten? Toh ya. Mbah Buto Ireng. Mbah Buto Ireng ngapunten, derek tanglet ten panjenengan niki kula. Pun lami jenengan jagi ten mriki. Suwe. Asale jenengan papan sakderenge ten mriki ten pundi? Kono. Oh, ten mriki. Nggih. Pripun saged wonten sing disampaikan cerita tentang candi niki ya napa? Monggo. Nggih, napa? Nggih. Kone wong sakti-sakti. Bodho klompok ini. Tiang sakti-sakti sing enten mriki sedaya. Nggih. Terus sing nguasai ten mriki sinten Mbah Buto Ireng? Mbah sinten? Yang putih Sri Kandi. Eyang Sri Kandi. Nggih. Wonten pesen sing disampaikan ten kula kali sederek-sederek kula sedaya. Wonten? Jokon kon iki. Jokon. Ojo disalahgunakan. Mergo iki kon suci. Nggih. Napa nate wonten tiyang mriki sing Akeh. kathah nggih. Napa biasanya sing disuwun napa? Akeh wong celok reno-reno. Berarti jenengan wau pun ningali kula kali sederek-sederek kula sedaya dugi Iya. mriki. Nggih. Jenengan saged mirsani kula nggak ada niat napa ten mriki kali sederek-sederek kula. Kok piye nongkon kene Nggih. kone wong sakti meditasi. Wis wonten sing disampaikan dugi Akeh sing duwe kanggo. wonten sing disampaikan malih monggo. Jokon kanggo. Terus tujuane jenengan mlebeten jasate sederek kula wonten sing disampaikan. Mergo aku sing Joko kene. Bangsae panjenengan napa mawon sing jagi ten mriki? Akeh Wonten mriki. masukanku. Sinten sing kula timbali? Milio. Akeh sing Lantaran panjenengan mangke kula timbali lewat panjenengan nggih. ya Pun pinten suwe jenengan jagi ten mriki, Mbah? suwe. Sadurunge ana Singosari. Aku wis ana kene. Tiang estri niki wau sing kaya kadose saaken ngoten, Mbah. Kok tiange kok saaken wonten sing disampaikan niki sinten, Mbah? Tiang niki asmoe sinten? Tiang estri niki kok saaken banget ngoten napa sinten niku? Kowe ratune kene. Oh, wonten masalah napa kok saaken ngoten? Ora wani nyebutno. Dadi jenengan ket wau niki ngamati kula kali sederek-sederek kula Ya, niki. mergo ana wong ya telek ati cukup barang-barang mungkin. Kathah, Mbah, barang tasian sing tersimpen ten mriki. Akeh. Ya sing sabar. Gak usah kerusak-kerusuk. Engko ana dhewe sing teko. Malam mele, Nggih. duduk tanggal 15 e. Oh, maleme nggih. 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 Nek panjenengan iki Mbah sinten? Ngapunten.
Wis disebut kok Railing. Oh, Eyang Sri Gading. Nggih. Yang Kok si Gading sih, Ling? sinten ngapunten. Dewi Sri Gading Sari. Dewi Sri Gading Sari. Oh, nggih nggih nggih. Nyi Dewi ngapunten niki. Jenengan niki ten mriki niku sebagai nopo? Aku biyen niku ndampingi resi-resi sing di kene. Nggih. Ngrumat. Keidaran. Unjukan. Nggih. Aku ayu dhewe. Ayu dhewe, nggih. Terus Wis ora perlu disebut. Wis ngono wae ya. Aku tak pamit. nggih. Wonten pesen-pesen? Wis prokonco kontang kene iki yo. Nggih, nggih. Pangestune Ojo nggih. digawe pola-pola sing ora kena. Nggih, Oh, iki tempat suci. nggih. Wis aku tak pamit. Nggih, nggih. Saken dukune gak kuat. Nggih. Rayu. 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 Apunten, niki kali Mbah sinten? Raden Sukmo. Raden Sukmo ngapunten. Papane panjenengan ten pundi aslinipun? Pengawal Dewi Sri Gading. Oh, Raden Sukmo niki pengawale Dewi Sri Gading. Nggih. Jogon kuniki tenan. Ojo digawe aneh-aneh. Papan niki sampai pundi mawon luase. Agenge papan niki sampai pundi mawon. Berarti niki ten pucuk nggih, papan niki nggih. Ya. Gerbangipun papan niki ten sing pundi gerbangipun? Sisih kon dhewe. Oh, mlebate singen dugi mriku nggih. Ya. Mlebet Mergo nggih kon suci. Kene wong meditasi ngasah ilmu ana ning kene. niki papan napa nih saged jenengan critakaken sekedhap mawon damel kula papan sing ten ngajeng mriki. Duk tugasku. Kula pengen ngertos papan niki niku wonten cerita napa, Mbah? Mbok menawi kula saged lantaran panjenengan saged ngertos. Yang purna no pusaka ya ning kono kuwi. Pusaka sing paling ageng napa ten mriki, Mbah? No, Jenengan pun lami ten mriki. Asale jenengan sing jagi mriki. iya. Tempat niki. Nggih. Wonten luput salah kula kalih sederek-sederek kula sedaya ingkang kirang sopane ten mriki nggih kula ngapunten ingkang agung panjenengan. Kula mboten kathah tujuan napa-napa ten mriki namung setunggal kepengin ngertos tempat niki. Ngapunten. Rahayu jenengan bali piyambak. Guys, tenaga ini sudah mulai lemah, letih, lesu, kemulai. Dan untung saya di sini tidak sendiri, guys.
Ini saya ditemani Bato dan Kang Yosi juga. Mungkin sedikit kita ambil kesimpulan ya, Bato. Apa yang kita ambil malam ini untuk sebuah kesimpulan explore malam ini, Bato? Jadi untuk para rekan-rekan semua, kita ambil sisi baik dan sejarah dari sejarah yang sudah kita dapatkan. Jadi satu tadi, kita harus merawat, menjaga orang-orang yang mungkin kurang bertanggung jawab dari tata keramanya, niat hadirnya. Kemudian dari menguak misteri tadi, saya ambil di sini bahwa emang tempat pendidikan atau penempahan pusaka juga pendidikan yang lainnya, dalam artian keagamaan secara Spiritual ya. spiritualnya. Nah, kemudian dari selain itu ada sosok seperti tadi. Memang kalau dari dulu beliau zamannya pakai biasa kebaya gitu. Nah, setelah saat ini beliau emang sebagai ratunya di sini. Ratu yang Ratu. menjaga, yang Yang- diagungkan di Yang tempat diagungkan ini. di tempat ini. Dan dari sejarah awalnya emang diagungkan, dia dipuja. Oh, dipuja di sini. Makanya sampai sekarang dia dianggap ratu. Walaupun istilahnya kayak kekuatannya nggak sebanding dengan yang mengawal. yang mengawal. Iya, tapi dia tetap diagungkan. tetap Itulah. Itulah kelebihan beliaunya yang Iya. di sini. Nah, Nah, ya seperti itu aja yang guys. saya tahu. Untuk Kang Yosi, apa yang mungkin bisa disampaikan untuk sebuah kesimpulan ini? Ya sama aja seperti kita harus bisa menjaga leluhur kita, yang terutama kita semoga dijauhkan dari orang-orang yang mau menghancurkan sejarah kita kan. Setelah itu kalau kita dihancurkan, otomatis kita tidak bisa mengenalkan sama anak cucu kita kan gitu. Cuma saya titip ini, ayo kita dijaga dan dirawat bersama-sama, itu aja. Oke guys ya, jadi kesimpulan kita malam ini, di mana tempat ini sudah seperti inilah keadaannya. Tempat yang baru juga ditemukan dan masih proses tahap pembangunan juga. Jadi kesimpulannya tempat apapun ya, tempat apapun itu memang kita harus menjaganya, apalagi tempat-tempat bersejarah yang memiliki suatu sisi spiritual energi yang sangat luar biasa. Dan mungkin juga buat teman-teman di sana ya, mungkin kaula muda yang mungkin juga yang Bato, Kang Yosi yang saat ini acuh tak acuh ya dengan tempat-tempat yang dianggap keramat, pepundenan, sumber. Nah, ayo minimal kita bisa menjaga dan merawatnya untuk sebuah hal yang bermanfaat untuk kita semua. Tanpa beliau-beliau, leluhur-leluhur kita dulu, mungkin saat ini saya, Bato, Kang Yosi dan semuanya itu juga nggak bakal bisa hidup enak kayak gini ya. Benar. Nah, karena beliau ini adalah bagian dari istilahnya apa ya, kalau istilah Jawa itu Bakal kehidupan. cikal bakal kehidupan yang ada di era saat ini ya. Dari dahulu beliau ini sebagai paku buminya yang memang sangat menjaga kestabilan alam semesta ini sendiri guys ya. Ikutin terus perjalanan kita ngopi wingit di tempat-tempat yang lebih ekstrim lagi, yang lebih keren lagi, yang jelas. Kita jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Saya mohon pamit dulu. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.